condong kepada ya ada sesuatu yang kita bisa nikmati dari sebuah rumah ya. Kalau house itu kita hanya tinggal, tapi kalau home itu kita bukan hanya tinggal, we just not living, tapi juga kita bisa menikmati, enjoying ya the situation of the family. Itu adalah home ya. Saudara-saudara, saya akan bacakan satu ayat yang menarik yang luar biasa. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-10, dikatakan demikian. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Luar biasa. Saudara-saudara, di dalam ayat 10 ini sangat menarik. Sebabnya apa? Kalau kita lihat Injil Yohanes itu Injil yang unik ya. Dia bukan Injil sinoptik ya. Dia Injil yang tersendiri. Tapi kita lihat bahwa Injil Yohanes itu adalah sebuah Injil yang menyatakan Yesus sebagai anak Allah ya. Jadi di sini kita melihat ada kata-kata aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku ya. Itu sebuah kata-kata yang di dalam 1 Yohanes juga ada di situ. Nah, ini adalah satu keunikan di dalam bahasa Yohanes. Nah, kalau kita lihat dalam teologi Paulus juga ada istilah di dalam Kristus, di dalam Dia, di dalam Allah dan sebagainya. Nah, kata en Christo ya dan sebagainya itu adalah sesuatu yang bagi kita anak Tuhan itu memiliki implikasi yang sangat dalam, saudara-saudara. Nah, ada seorang hamba Tuhan itu Pak Leo ya, Pak Edi Leo ya, kalau sudah kenal Pak Edi Leo. Saya pernah baca bukunya beliau. Beliau pernah menyebutkan bahwa istilah aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku itu beliau sebut sebagai mutual indwelling ya. Jadi saling mendiami. Itu sesuatu yang sangat bagi saya sangat indah. Nah, ayat ini sebetulnya kalau kita mau baca keseluruhan dari Yohanes, tapi kalau kita lihat konteks dekat ya dari ayat pasal 12 dan sebagainya itu didahului dengan pengumuman kematian Yesus, saudara-saudara. Sehingga kalau kita lihat ayat yang pertama, pada ayat pasal 14 ayat yang pertama itu didahului dengan kata janganlah gelisah hatimu, ya. Ini ada suatu kegelisahan ya. Jadi saya lihat para murid itu gelisah kalau ditinggal mati sama gurunya ya. Jadi seolah seperti itu kalau saya singkat ya. Jadi gelisah dia. Kalau kita juga melihat pada waktu Petrus ya, pada waktu Yesus memperingatkan Petrus ya, pada ayat sebelumnya dikatakan, Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Ya, di dalam ayat pasal 13 ayat yang ke-36 itu, jadi Petrus di situ diperingatkan oleh Tuhan Yesus ya, bahwa nantinya dia juga akan menyangkali Tuhan. Tetapi sebelumnya Petrus berkata kemana? Ya seolah-olah ya, ketika pengumuman kematiannya itu semua jadi aduh gimana ya aku mau ditinggal sama guruku ya. Jadi seolah-olah persekutuan yang indah ya. Jadi kebersamaan yang indah itu sepertinya dikhawatirkan hilang dalam kehidupan para rasul ya. Para murid pada waktu itu. Dan saya juga yakin ketika orang-orang yang ngikuti dia juga mungkin khawatir pada waktu itu kalau kita mau mendramatisasi mungkin juga begitu. Nah, ayat 10 ini ada itu sebetulnya sebagai sebuah jawaban seolah-olah bahwa sebenarnya walaupun Tuhan Yesus tidak ada di bumi ini, tetapi dia tetap ada di dalam kita. Nanti kita akan lihat pada pasal 17. Ini bukan hanya Bapak, aku di dalam Bapak. Tetapi kalau di dalam pasal 17 kita akan melihat bahwa kita juga di dalam Bapa, di dalam mereka ya. Jadi aku dan Bapa adalah satu. Jadi Bapa dan Yesus itu beserta kita disertakan di dalam kekekalan, saudara-saudara. Nah, ini bagi saya adalah sebuah harusnya menjadi gaya hidup orang-orang percaya ya. Jadi dari bumi sampai surga ya, dari surga sampai bumi itu ada kesinambungan
Jadi kita nggak perlu khawatir kehilangan kebersamaan, ya. Kita nggak perlu khawatir kehilangan hadirat Tuhan. Ya, saya akhir-akhir ini saya banyak melihat anak-anak Tuhan, ya mungkin di sini nggak ada ya. Banyak anak-anak Tuhan dia kehilangan hadirat, saudara. Jadi seolah-olah Tuhan tidak sayang dia lagi. Tuhan kok jauh ya. Karena aku sakit begini, aku menderita begini, kok Tuhan kok jauh ya. Seolah-olah begitu. Tetapi di dalam ayat yang ke-10 ini, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Nanti pada pasal 17 kita akan melihat bahwa aku di dalam mereka. Ya, jadi kita disertakan di dalam kekekalan, hubungan-hubungan kekal ini kita disertakan oleh Tuhan. Ini sesuatu yang amat-amat menggembirakan dan menjadi berita yang bagus. Dan ini saya percaya ya, ini adalah satu jawaban yang telak ya dan jelas bagi para murid pada waktu itu. Jadi seolah kenal Tuhan kok tiba-tiba kok mengumumkan kematian itu gimana nih? Kok kita ditinggalin? Seolah-olah begitu. Ya, kita mau gimana? Seolah-olah mereka takut. Tetapi dengan dikatakan bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, apa yang aku apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam di dalam aku, itulah dialah yang melakukan pekerjaannya. Kalau kita melihat ayat yang ayat-ayat pertama itu, jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, ya. Ya memang ini kadang-kadang dijelaskan sebagai ayat keselamatan, ayat bahwa kita nanti di surga dapat rumah dan sebagainya. Tetapi saya ingin menekankan bahwa sebenarnya ini adalah satu jawaban, kejelasan dari arah dan destinasi kita di dalam kekekalan. Jadi kita nggak perlu takut ketika kita ketika kita di bumi ini, ya. Jadi saya percaya ini juga berbicara tentang the presence of God, ya. Kadang orang berbicara tentang presence of God itu ketika kita nyanyi ya, kita menyembah Tuhan ya tuh dengan lagu-lagu yang girang-girang, itu seolah-olah bahwa hadirat Allah bisa timbul dari sana. Tapi bagi saya ketika saya baca ayat ini, dalam keadaan kita kerja, dalam keadaan kita biasa-biasa saja di rumah, dalam persekutuan dengan keluarga, dalam perjalanan, Allah bisa hadir, saudara-saudara. Dalam persoalan-persoalan kita itu Allah hadir, ya. Allah hadir. Coba saudara baca, ya sebelum saya jelaskan lebih lanjut, coba saudara baca dalam Yohanes 17 ya. Kita akan baca ayat 20 sampai ke 21. Coba kita baca ayat ini ya, saudara-saudara. Ini ayat juga bicara tentang indwelling, mutual indwelling ya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Iya, sampai di situ. Luar biasa kan? Jadi kita disertakan dalam hubungan-hubungan kekal, saudara-saudara. Jadi ini bagi saya sangat indah ya, sangat luar biasa. Karena apa? Karena kita percaya bahwa kita ini keluarga Allah. Dan kita nggak akan bicara, kita nggak hanya bicara tentang keselamatan kekal ya. Sebab saya kadang-kadang sedih juga ya, kalau ada ini lepas dari kebenaran yang ada ya. Kalau ada kesaksian-kesaksian orang yang pernah ke neraka ya, terus kemudian dia lihat di sana ada hamba-hamba Tuhan, di sana ada pendeta-pendeta, majelis-majelis, guru-guru sekolah minggu ya. Ini mohon maaf, itu kadang-kadang saya sampai berpikir, wah ini kasusnya kayak apa kok bisa masuk neraka ini. Kadang-kadang saya sendiri juga ya percaya nggak percaya ya. Tapi maksud saya bahwa saya ngomong begini ini untuk memberikan sebuah saya ingin memberikan satu apologet bahwa jangan sampai kita ke sana ya. Walaupun ada kesaksian begitu, tapi saya percaya dengan ayat ini, kalau kita itu percaya kepada Yesus dan kita benar-benar di dalam Tuhan Yesus dan kita memang benar-benar melakukan apa yang Dia kehendaki, kita yakin bahwa kita bersama dalam hubungan-hubungan kekal ini. Saya percaya, ya, karena ini adalah satu janji yang diberikan Tuhan. Dan ini sangat luar biasa, loh, saudara. Kita kadang-kadang melihat, kadang-kadang bukan hanya murid-murid Tuhan yang khawatir, kita juga ada yang khawatir. Tuhan, waduh, saya kok nggak ngalami hadirat Tuhan lagi ya. Banyak orang
Kalau udah nggak ngalami hadirat Tuhan tuh dia takut nggak masuk surga, saudara. Tapi bagi saya ya itu hadirat Tuhan yang bagaimana itu perlu ditanyakan ya. Kalau yang cuma merinding-merinding itu ya belum tentu hadirat Tuhan, saudara ya. Kenapa? Saya yakin kalau orang itu dipenuhi the presence of God ya, hadirat Allah itu mengubahkan. Dia bersifat transformatif, saudara ya. Orang kalau dia terus dalam hadirat Tuhan itu radiasi surga itu mengubah dirinya, saudara. Saya percaya, ya. Nggak sampai kalau orang mengaku ada hadirat Tuhan lantas dia masih khawatir, ya. Kalau ada orang ngaku hadirat Tuhan dia masih dalam keadaan-keadaan yang gelisah dan sebagainya, itu saya juga tidak yakin kalau hadirat Tuhan ada, ya. Karena kalau hadirat Tuhan diukur dengan merinding-merinding, musik-musik yang bagus, terus kita terbuai, saya kira itu belum tentu hadirat Tuhan. Itu mungkin hanya karena kondisi musik itu kan mempengaruhi jiwa, saudara ya. Itu mungkin hanya tahap awal aja ya. Tapi kalau hadirat Tuhan yang asli, yang the manifested presence, jadi hadirat yang dimanifestasikan, itu saya percaya pasti ada sesuatu yang mengubahkan. Bahkan saya yakin yang disebut home itu adalah the presence of God ketika dia datang dalam gerejanya. Ya, ketika dia hadir di dalam umatnya, saudara-saudara. Sehingga kadang-kadang orang dalam gereja itu tidak betah ya. Karena di dalamnya ada banyak gosip misalnya. Pertentangan-pertentangan, friksi-friksi, ya. Dan ini merupakan satu sebetulnya pertentangan dengan konsep aku di dalam dia, aku di dalam mereka, ya. Mutual indwelling ini kita sangat bertentangan. Tapi hari-hari ini kita harus kembali kepada hadirat Allah yang sesungguhnya, yaitu artinya apa? Kehadiran Allah Tritunggal di dalam gerejanya dan kehadiran kita bersama dengan Allah Tritunggal. Artinya apa? Antara bumi dan surga itu ngeling, saudaraku ya, tidak terputus, ya. Jadi apapun yang kita lakukan dalam gereja Tuhan, dalam pelayanan, dalam mungkin melayani kesembuhan, melayani apapun, kita nggak akan cepat lelah, saudaraku ya. Saya percaya. Kita lelah itu karena apa? Tidak ada hadirat, ya. Kalau hadirat Allah tidak ada, kita lelah, saudaraku ya. Karena Roh Allah tidak menopang kita, Roh Kudus tidak menopang kita, ya. Roh Kudus datang itu sebetulnya supaya kita ngalami hadiratnya, hadirat Bapa, hadirat Roh Kudus, hadirat Tuhan Yesus, ya. Melalui Dia kita ngalami kehadirannya, ya. Kita di dalam Bapa, Bapa di dalam kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita di dalam Roh Kudus. Jadi ada satu mutual indwelling. Ya, itulah sekali lagi saya katakan itu adalah home sebenarnya. Ya. Nah, home inilah yang akan membawa satu implikasi kekerasanan, ya, ketekunan, kedamaian dalam gereja, ya, ketenangan, kejaminan, ya, dan juga ada rasa seger dalam hidup kita ini sebagai orang percaya. Itu saya percaya, saudara-saudara. Dan nanti saya ingin menjelaskan untuk bagian kedua. Saudara-saudara, saudara bisa kalau di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 itu dikatakan apa? Paulus berkata, tubuh kita ini adalah rumah Roh Kudus, saudara-saudara. Ya. Jadi lebih dari sekedar kita punya mutual indwelling, ya. Kita di dalam Bapa. Kita ini tempat kediaman Allah di dalam Roh, dalam Kolose dikatakan. Tempat kediaman Allah di dalam Roh. Dan ini sesuatu tujuan tertinggi yang diberikan oleh manusia, yang diberikan kepada manusia oleh Tuhan. Tempat kediaman Allah Tritunggal. Dahsyat sekali, saudara. Bahkan kalau kita melihat dalam teks asli itu, kita bukan hanya tempat kediaman Allah sebetulnya, tapi dikatakan naos. Naos itu adalah ruang maha kudusnya Allah, ya. Kalau di dalam konteks kemah suci itu, kita adalah ruang maha kudusnya, sanctuary, ya, tempat maha kudusnya Allah. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah, di dalamnya kalau kita memang menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh Kudus, maka saya percaya bahwa gaya hidup rumah Allah itu akan terjadi, saudara. Jadi yang namanya home itu akan terjadi. Saling mengasihi, saling bersekutu, saling bergantung, saling menghormati, saling tunduk, saling berkomunikasi, saling mengenal.
ya, saling membantu. Jadi itu saya namakan sebagai home, ya, mutual, bukan hanya mutual indwelling, tapi adalah mutual benefits, ya. Ini luar biasa. Nah, saudara-saudara, ternyata saya mau membuat catatan kecil ya di sini ya. Orang yang punya hubungan abadi, ya, mulai dari bumi surga, ya. Saudara, kalau kita di dalam gereja, kita memiliki, saya bukan berasumsi bahwa saudara lagi ada masalah, tidak. Tapi di sini saya ingin katakan bahwa hubungan di dalam komunitas, ya, di dalam gerejanya itu ternyata membawa kesehatan, saudara. Ini sih catatan kecil saya sebelum saya jelaskan di dalam kitab Korintus mengenai apa namanya home tadi, ya. Catatan saya, orang-orang yang punya hubungan-hubungan yang kuat, kebanyakan itu mereka 3 kali lebih sehat, ya, dari orang-orang yang tidak punya hubungan sama sekali, ya. Di dalam kalau nggak salah ada ahli-ahli sosial Harvard University, dia menemukan bahwa orang-orang yang terisolasi memiliki risiko kematian 3 kali lebih besar daripada orang-orang yang tidak ada atau orang yang kuat dalam hubungan, ya. Kalau hubungannya kuat, dia punya satu apa namanya kehidupan atau punya satu gaya hidup home, ya, itu biasanya lebih punya umur panjang, ya. Orang-orang yang mempunyai kebiasaan kesehatan orang-orang yang punya ikatan sosial yang kuat dalam hidupnya itu hidupnya lebih lama ketimbang orang-orang yang mempunyai kebiasaan terisolasi, ya. Dan kemudian selanjutnya kalau di dalam peneliti Harvard juga memberikan catatan bahwa kalau kita mempunyai kelompok, kita hidup dalam hubungan komunitas, saudara, maka kita jarang sakit, saudara, ya, jarang sakit. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Ya mungkin kalau ini di sini ada Bu Dokter, orang-orang yang memiliki kesehatan yang sempurna biasanya mempunyai hubungan yang sempurna, ya. Jadi ini sangat indah. Jadi saya berdasarkan dari ayat ini, saudara, ya, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku di dalam mereka. Ini memiliki suatu konsekuensi yang kemudian oleh Paulus itu kemudian kita akan melihat di dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-16, ya. Ada sebuah atau perpanjangan dari konsep yang diberikan oleh Yohanes tadi. Kita akan melihat ada 3 ciri dari home, ya. 3 ciri dari home yang oleh Paulus itu dijelaskan di dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-16. Ayat ini berbunyi demikian. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Hal yang pertama yang dikemukakan oleh Paulus adalah I will dwell, ya, I will dwell. Ada indwelling di sini, sekali lagi kita ada istilah indwelling, dwell, berdiam, ya. Kalau kita melihat di dalam konteks aslinya itu kata meno itu bukan hanya berdiam, tapi punya komunikasi satu sama lain, ya. Jadi kata dwell itu kata meno dalam teks bahasa Yunani itu artinya berdiam, saling mendiami juga. Saling mendiami itu artinya saling berkomunikasi, saling mengisi, tidak terlalu independen, ya. Jadi Kristus itu kepingin supaya kita memiliki sebuah hubungan yang saling mengisi, ya. Di sini disebut oleh ada beberapa amator mengatakan di sinilah ini adalah home, ya. Yang pertama adalah kepedulian, ya, ada kepedulian. Jadi kata meno itu artinya ada kepedulian. Orang yang tidak pernah peduli, orang yang tidak pernah komunikasi, dia tidak akan pernah memiliki home, ya, walaupun dia bersama-sama. Tapi kalau dia tidak ada komunikasi, tidak ada home. Jadi yang pertama, Paulus berkata Tuhan akan diam bersama dengan mereka, ya. Ini konsep home. Kemudian yang kedua, saudara, kita akan melihat
kita akan melihat di sini dan hidup di tengah-tengah mereka. Jadi kita akan melihat kata hidup di tengah-tengah mereka itu dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan walking, ya. Jadi berjalan. Jadi di sini ada bukan hanya berkomunikasi, tetapi yang kedua adalah dia mengekspresikan dirinya, ya. Jadi Allah mengekspresikan dirinya di dalam kebersamaan itu. Jadi di sini ada kata walking. Jadi bukan hanya care yang pertama, tapi yang kedua itu adalah sentuhan. Bukan hanya kepedulian, tapi ada sentuhan. Ya, hadirat Allah itu bukan hanya dia berkomunikasi dengan kita, bukan hanya dia peduli dengan kita, care sama kita, tapi dia touch, ya, dia menyentuh, menjamah, saudara-saudara. Jadi itulah saya percaya bahwa kalau kita gelisah, kita takut, Tuhan akan memberikan touch-nya, ya, touch di sini. Makanya saya percaya ya, maaf, kadang gereja, saya melayani sebuah gereja, saudara. Pernah melayani sebuah gereja, dan gereja itu, maaf, isinya itu apa? Ya, saya bukan mencela mereka karena saya ingin kasih contoh saja ya. Gereja ini penuh dengan orang-orang yang saling menyakiti, saudara. Ya, terus akhirnya mereka konseling dengan saya, gimana caranya? Terus saya kasih ayat-ayat ini, saudara. Tapi saya juga pernah melihat gereja dalam pelayanan itu, gereja yang penuh dengan kasih luar biasa, ya. Walaupun gerejanya kecil, ya, tapi penuh dengan kasih, saling mendukung, saling mendoakan, saling kalau berhasil ya ditepuk, ya, punggungnya ditepuk. Luar biasa kamu ya. Saya juga datang di sana, saya ditepuk ya. Aduh, Pak, terima kasih buat pelayanannya. Jadi ada touch, ada sentuhan, saudaraku ya. Jadi ini saya ingin katakan bahwa gereja itu seberapa hebatnya, kalau nggak ada sentuhan itu mati, saudaraku ya. Ya, jadi bukan kehebatan yang penting di sini. Yang penting adalah bagaimana kalau Allah sudah mengekspresikan dirinya di tengah-tengah mereka, maka kita juga bisa mengekspresikan kasih yang diberikan Allah itu di dalam kehidupan kita, saudara. Dan ini saya percaya dikatakan kita benar-benar berjalan bersama Tuhan, dan Tuhan berjalan bersama kita, dan kita berjalan bersama-sama saudara seiman, ya. Dan kita di sini mengekspresikan kasih kita seperti halnya Tuhan mengekspresikan kasihnya kepada umatnya, ya. Kata touch. Kemudian saudaraku ya, yang terakhir kita melihat Paulus di situ ada kata, aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini ada sebuah recognition, ada sebuah pengakuan, ada sebuah reward, penghargaan, ya. Ada satu pernyataan bahwa sepertinya engkaulah umatku, ya. Engkaulah umatku, engkaulah anakku, ya. Orang kalau diakui seperti itu, saudara ya, engkaulah hambaku misalnya. Kalau Tuhan bilang engkaulah rakyatku, engkaulah tubuhku misalnya gitu ya. Orang kalau diakui seperti itu sambil dibelai misalnya, waduh, itu rasanya kita tuh ada sesuatu yang lepas, yang beban-beban yang lepas, saudara-saudara ya. Nah di sini kita melihat kalau di dalam bahasa Ibrani itu ada satu istilah umat kesayangan itu ya, adalah segulah, saudara ya. Segulah, ada istilah itu, umat kesayangan. Jadi Tuhan itu sebetulnya sangat sayang sama kita, ya, luar biasa. Jadi Allah itu menjadi Bapak kita dan kita menjadi anaknya. Dan saya percaya kalau ada sesuatu ekspresi, mungkin Allah akan berkata, aku menyayangimu anakku, engkaulah anakku. Jadi istilah segulah itu umat kesayangan, ya. Itu segulah itu sendiri berarti sesuatu yang di dalam kerajaannya, yang disukai raja, ya, dipilih dan yang dimeteraikan sebagai milik kesayangannya. Itu segulah, ya. Nah, segulah ini dipakai untuk umat kesayangan, ya, di dalam bahasa Ibrani. Ini dahsyat, ya. Dan saya percaya bahwa Paulus ini di dalam dia menggunakan istilah dia adalah umatku,
aku akan menjadi Allahnya dan mereka akan menjadi umatku. Itu adalah suatu istilah yang bagi saya istilah Hebraik ya. Istilah-istilah yang istilahnya beraroma Hebraik ya. Hebrew, Ibrani saudaraku ya. Dan ini dahsyat. Nah, itulah saudaraku firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara, apakah hidup kita atau persekutuan kita diwarnai dengan satu home ya, dengan satu gaya hidup rumah Allah ya istilahnya, gaya hidup rumah Allah ya, the lifestyle of God's house ya, God's home ya. Ini sesuatu yang bagi saya penting banget. Saya kadang-kadang walaupun saya tidak kenal saudara pertama-tama ya, tapi sekarang ini saya menjadi kenal dengan saudara dan saya merasa akrab ya, kita diterima dan sebagainya, accepted ya, itu ada rasa home di situ ya. Dan saya percaya itulah yang membawa kita kepada kehidupan yang berkesinambungan ya. Jadi dikatakan apa? Kalau saudara boleh lihat di dalam, kita kembali kepada Yohanes tadi ya. Yohanes tadi bilang apa? Di dalam Yohanes pasal 13 ya. Ayat 33 ya. Atau 31 dulu ya. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja aku akan bersama-sama kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, saudara-saudara, ketika mereka ada dalam ketakutan-ketakutan itu, nah, kemudian Tuhan bilang, aku di dalam kamu, dan kamu di dalam dia, dan di dalam pasal 17 dikatakan, aku di dalam mereka. Kita disertakan dalam hubungan kekal. Tetapi seolah-olah Tuhan berkata apa? Ketika aku nanti akan pergi ke surga, hanya satu yang harus kamu lakukan, yaitu kasih, saudara. Jadi hubungan kekal itu hanya dimungkinkan lewat kasih. Ya, tidak lain dan tidak bukan, hanya kasih. Oleh karena itu pada malam hari ini, bagaimana gereja bisa mengalami home di dalam gerejanya? Bagaimana kita bisa mengalami hadirat Allah kalau kita ada kasih? Ya. Jadi saya berkata sekarang ini, mohon maaf, banyak orang, ya saya bukan mengkritik Pak Munte, enggak ya. Kita boleh bermazmur dalam roh, boleh ya. Kita boleh nyembah, oh haleluya, wah hadirat Allah. Saya banyak mengenal orang-orang yang berbahasa roh, orang-orang yang, ya bukan saya anti bahasa roh karena saya juga diberikan karunia itu. Tetapi saudara-saudara, kalau kita tidak punya kasih, saudara, itu hadirat Allah itu bisa menjadi hadirat yang pseudo present, jadi hadirat yang palsu, saudara. Itu hati-hati. Karena apa? Karena hari-hari ini saya banyak melihat hal-hal yang palsu itu berkeliaran dalam gereja. Karena apa? Lack of love, ya. Tidak ada kasih, ya. Makanya kalau saya melihat di dalam tadi Tuhan bilang, bagaimana kita bisa ngalami Tuhan dalam hidup kita? Kita bisa ngalami Tuhan. Jadi seolah-olah walaupun tadi Petrus berkata seolah-olah Tuhan kemana? Dia tak ketakutan. Kalau ada pengumuman kematian Yesus mau pergi ke surga, ketakutan, ya. Ya, seolah-olah Yesus mau berkata, kau akan mengalami hadiratku kalau kamu hidup dalam kasih. Seolah-olah begitu, saudara ya. Jadi makanya kalau kita ini dibilang kita adalah rumah Roh Kudus, hidup kita adalah rumah Roh Kudus. Kita tuh juga harus mengembangkan care, mengembangkan touch, dan mengembangkan reward, recognition, saudara ya. Kita harus mengembangkan kepedulian, mengembangkan yang namanya sentuhan-sentuhan, ya.
Sentuhan itu tidak harus menyentuh orangnya, enggak. Sentuhan itu maksudnya adalah kita memberikan satu motivasi, ya, perkataan-perkataan dorongan, saudara. Itu perkataan-perkataan yang membawa, yang membangun, ya, perkataan-perkataan yang membawa satu kekuatan, saudara. Itu sama dengan touch, saudara. Ya. Dan kita nggak perlu iri hati dengan orang-orang yang lebih tinggi dari kita, nggak perlu. Kita nggak perlu ada orang yang berhasil, kita iri hati, nggak perlu, saudara. Karena kalau kita iri hati, kita nggak bisa recognition. Kita tidak bisa memberikan pengakuan-pengakuan. Rewards, nggak bisa. Ya. Kalau kita memberi, aduh, kamu luar biasa. Terima kasih, cukup sudah gitu aja. Kita nggak memuji kok. Ya, kita nggak menyanjung. Kalau kita menyanjung bahaya, bisa sombong. Kita memberikan reward. Ya. Nah, di sini kita akan ada sesuatu kekuatan yang dahsyat. Jadi gereja itu saya percaya. Kalau kita ingin ada landasan hadirat Tuhan. Hadirat itu perlu landasan. Sekarang ini banyak gereja landasannya koyak. Jalannya itu bolong-bolong. Sehingga Allah tidak bisa mendarat. Ya, tidak bisa. Kalau mereka mungkin secara individu, saya mengalami hadirat Tuhan. Saya bilang belum tentu. Ya, bisa juga itu hanya perasaan psikologis saja. Ya, hadirat Allah yang sebenarnya itu akan terjadi. Dan ada transformasi. Itu saya percaya, saudara. Saya sebab mengalami. Ya, waktu saya SMP dulu, saya pernah mimpi ketemu Tuhan Yesus, saudara. Dan gereja yang saya datangi itu adalah gereja Pantai Costa pertama kali. Sebelumnya saya orang Katolik sebenarnya. Ya, sebelum saya jadi orang Pantai Costa, ya saya bukan bangga dengan Pantai Costa, tidak. Maksud saya karena gereja waktu itu Pantai Costa, ya. Dan saya kebetulan gereja itu gereja yang hidupnya itu sederhana, orang-orangnya itu pokoknya rohani lah istilahnya, ya, dalam arti yang sebenarnya. Saya di sana digembleng, saudaraku, ya. Dan saya sampai ngimpi ketemu Tuhan Yesus, ya. Dan di situ saya diubah luar biasa. Dan saya merasakan hadirat Allah setiap hari. Ini luar biasa. Nah, saudara-saudaraku, pada malam hari ini saya tidak akan perpanjangkan firman Allah. Tetapi malam ini saya ingin bagikan hal ini. Ya, kita perlu merasakan we need to feel a home in the church of God. Ya, kita perlu mengalami hadirat itu sebagai home kita, saudara. Karena seringkali kita di dalam gereja kita nggak ngerasain apa-apa, ya. Kita nggak ngerasain, apalagi sekarang ini kita gerejanya gereja gereja online, ya, saudaraku, ya. Kita nggak ngerasain apa-apa, ya. Tapi saya percaya bahwa ketika kita mengalami hadirat secara baik secara individual maupun secara bersama-sama, di situ saya percaya kalau memang benar itu hadirat, maka kita bisa feeling home, ya. Kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu di dalam kita dan kita di dalam Tuhan, ya. Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa, kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Dan ini ada yang namanya ada mutual indwelling, ya. Dan saya percaya bahwa ketika ini ada, kita tidak perlu khawatir dengan masa depan kita, nggak perlu khawatir. Kita nggak perlu khawatir dengan hidup kita, nggak perlu khawatir. Karena di situ kita ada jaminan, ya. Bukan hanya jaminan keselamatan, tapi jaminan nasib kita di bumi juga selamat. Jadi banyak orang selamat di akhirat, tapi di dunia tidak selamat. Artinya apa? Di dunia ini menderita. Ya, oleh sebab itu pada malam hari ini mari, saudaraku, ya, coba kita kembangkan mutual indwelling ini, kehidupan yang bersama-sama dengan Tuhan. Dan itu hanya bisa dikembangkan kalau kita punya kasih, saudara. Kalau kita tidak punya kasih, kita akan khawatir seperti murid-murid tadi, ya. Dan makanya Tuhan bilang kasih, harus diberi perintah baru, yaitu kasih. Baru dia akan merasakan yang namanya mutual indwelling itu. Saya kira demikian firman Tuhan. Saya kembalikan kepada Bu Diana pada malam hari. Terima kasih.